Dalam video ini, saya ingin sharing mengenai peran pendampingan di dalam memenangkan calon. Pada dasarnya, di dalam pendampingan untuk memenangkan calon itu secara umum hanya dua bagian utama. Yang pertama adalah riset dan yang kedua adalah pemenangan. Riset di sini memberikan asupan data, menggambarkan, menganalisa dan memproyeksi. Inputan dari riset itu akan mendorong, merekomendasikan, memberikan saran kepada pemenangan. Kerja pemenangan terstruktur sistematis mulai dari perencanaan, konsep pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil kerja. Keduanya sinergi. Riset akan memetakan, akan menganalisa, akan mendampingi berdasarkan data. Tim pemenangan akan bekerja di lapangan untuk memenangkan. Konsep dasar utama inilah yang perlu diketahui oleh calon menuju kemenangan baik pilkada, pileg maupun pilpres, termasuk manajemen ruang publik untuk meningkatkan elektabilitas partai politik. Peran riset di sini pun juga sangat besar. Riset yang baik akan memberikan data yang objektif untuk strategi pemenangan. Pada dasarnya, hubungan antara calon pemimpin dengan calon pemilih ini mempunyai keeratan hubungan. Calon pemimpin ini mempunyai program kerja, sedangkan calon pemilih itu mempunyai harapan dari program kerja. Jadi antara program kerja dari calon pemimpin dengan harapan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh calon pemilih ini harus ada titik temu. Maka di sini peran pendampingan mulai dari memetakan antara hubungan antara calon pemimpin dengan masyarakat itu atau pemilih itu dilakukan pemetaan di awal, yaitu kegiatan survei. Tentu dari hasil survei itu akan berdampak terhadap dorongan dan motivasi pemenangan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau mengubah pola kampanye maupun memenangkan. Jadi di dalam melakukan kampanye itu ada analisis dan ada strateginya. Analisis yang dilakukan terhadap pemetaan wilayah, misalkan kunjungan dan baliho itu juga titik-titiknya harus dianalisis sehingga calon atau tim ses tahu titik-titik tersebut mampu mewakili calon-calon pemilih yang masif. Lalu kemudian door to door kunjungan yang dilakukan oleh calon juga harus merepresentasikan wilayah dan kemungkinan mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu saya kira perlu diketahui oleh calon supaya kegiatannya efektif. Kemudian di dalam membuat instrumen seperti baliho, program kunjungan atau termasuk juga kegiatan-kegiatan kerja nyata ya, program-program bansos maupun program event itu harus memiliki materi. Materi ini adalah berupa narasi-narasi yang akan disampaikan oleh calon atau berupa pesan singkat padat jelas yang bisa diberikan kepada calon pemilih sehingga mampu memberikan daya tarik tersendiri dan warna tersendiri dan berpengaruh terhadap persepsi positif dari pemilih tersebut. Di dalam kegiatan ini pun juga harus dipastikan bahwa program kegiatan ini tidak cheating, berjalan dengan baik, pelaksanaannya baik, dilakukan secara baik, dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi terhadap program kerja nyata. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari program kerja nyata atau pendampingan terhadap pilihan masyarakat. Di situ nantinya akan diketahui bagaimana perilaku pemilih, bagaimana perkembangan suara calon dan dampak daripada program terhadap elektabilitas calon tersebut. Dianalisis berdasarkan demografi, geografi maupun psikografinya. Sehingga dengan analisis tersebut, dengan tahapan-tahapan tersebut, maka akan berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi. Jika efektivitas dan efisiensi ini sudah dilakukan dengan baik, terstruktur, sistematis, terukur, maka tidak menutup kemungkinan proyeksi terhadap kemenangan itu di depan mata.